How you play the game is. Sewaktu membaca komentar dari beberapa sahabat mengapa mengadakan workshop Millionaire Mindset Bootcamp, saya menjawab sejujurnya, ini bukan buat saya. Ini hanya memenuhi permintaan para sahabat. Sebenarnya ide pertama kali diluncurkannya workshop ini dari pertanyaan-pertanyaan yang beruntun di inbox atau di komen. Sahabat banyak yang membaca tulisan saya tentang Property Choice, tentang self-concept, dan bertanya. Lalu saya membuat buku Sadar Kaya untuk merangkumnya. Masih juga banyak pertanyaan yang sudah saya buatkan bootcampnya. Sebuah kelas yang mempengaruhi diri saya dulu di tahun 2000. Dari sekedar sahabat membaca buku Sadar Kaya yang hanya mengajarkan pikiran agar terbuka, memahami bahwa kemakmuran itu hak semua orang. Kita lanjut ke MMBC. Sebenarnya ide pertama kali diluncurkannya workshop ini dari pertanyaan-pertanyaan yang beruntun di inbox atau di komen. Dalam MMBC yang hanya satu hal dilakukan pemrograman kemakmuran dan menginstal software kemakmuran dalam pikiran. Lalu dalam kehidupan setelah mengikuti kelas MM ini, database baru mulai mendominasi, mulai mengulang, mulai melakukan self-talk. Mulai kebiasaan baru muncul dan lihat keajaiban terjadi. Percayalah, selama Anda tidak meng-cancel software yang telah ditanam di kelam MM tersebut, lambat laun efeknya terasa. Anda mulai tidak berjarak dengan kemakmuran. Saya tahu sekali cara memasangnya, saya sekolah untuk itu selama 6 tahun, dan dalam 20 tahun saya melakukannya. Anda pasti saat itu sudah hilang kebiasaan, blaming, atau menunjuk masalah di luar dari diri Anda. Dulu biasa kita melihat masalah selalu dari luar diri kita. Bahkan sampai jauh di luar jangkauan, salah Tuhanlah, salah pemerintahlah, salah pejabat koruptor, salah orang kaya yang kemaruk harta sehingga kesusahan terjadi. Namun sekarang pasti beda, Anda tidak akan melihat masalah datang ke Anda karena hal dari luar. Pasti Anda sekarang kalau Anda mendapatkan masalah Anda melihat ke diri Anda dan Anda, take in charge, ambil tanggung jawab. Namun saya juga tahu hal ini sulit diterima peserta. Lohan rupiah melemah bukan karena saya. Terus sekarang saya beli baju jadi mahal, apa-apa mahal? Han bukan karena saya. Anda banyak yang mengatakan itu dalam hati. Ini salah pemerintah? Ini lemahnya bangsa Indonesia karena bergantung pada impor? Dan banyak lagi perilaku, blaming, dalam pikiran, namun itu tidak salah. Dulu. Sekarang jangan dibawa lagi, sudah tinggalkan saja perilaku, blaming, tersebut. Benar banyak hal yang kita dengan mudahnya menunjuk masalah, blaming, bukan dari diri kita. Tapi begitu masalah itu datang ke Anda mencari masalah di luar diri Anda. Tapi itu dulu sebelum ikut Millionaire Mindset. Setelah ikut, Anda tidak lagi menunjuk masalah tapi Anda sadar Andalah yang menariknya. Dulu biasa kita melihat masalah selalu dari luar diri kita. Dan karena Anda yang menariknya Anda dengan sadar mengambil posisi, in charge, dan mencari solusi ke dalam. Anda sekarang fokus mencari solusi tidak lagi repot mencari masalahnya. Karena Anda tahu masalahnya, tinggal solusinya. Itu adalah inti Millionaire Mindset di sesi Private Victory. Setelah Anda menerima dan berdamai dengan diri Anda menjadi bagian dan solusi sekarang. Sebenarnya hal itu cukup bisa dikatakan sebagai dasar dalam mindset kemakmuran. Namun pasti ada di antara peserta yang berkata, "Masak sih begitu saja pikiran sudah makmur?" Saya jadi teringat sebuah pelajaran dalam pikiran, bahwa pikiran manusia itu sangat kreatif. Di mana excuse atau alasan baru bisa diciptakan. Seperti misalnya begini, pakar terapi dalam Quit Smoking membuat seseorang pasien sembuh dari kebiasaannya merokok. Dia biasanya merokok 1 bungkus setiap hari. Karena pekerjaannya sebagai seniman, merokok adalah proses yang dilaluinya ketika dia sedang mencari ide. Setelah Anda menerima dan berdamai dengan diri Anda menjadi bagian dan solusi sekarang. Selang 2 bulan setelah dia berhenti merokok, dia datang lagi ke terapisnya dan berkata dia sekarang mulai merokok lagi. Tapi hanya setiap habis makan. Kalau nggak mulutnya asem, itu excuse-nya. Jadi pikiran manusia bisa sangat kreatif untuk merokok dia mencari jalan baru. Dulu mencari ide, sekarang setiap habis makan. Karena dia dasarnya ingin berhenti merokok maka dia pun diterapi lagi. Dan berhenti lagi merokoknya.
Selang 3 bulan kemudian dia datang lagi ke terapisnya dan mengadukan kebiasaan barunya merokok lagi. Namun bukan untuk ide, bukan merokok sehabis makan, namun setiap ke toilet, setiap buang air besar dia harus merokok. Inilah yang disebut pikiran manusia selalu bisa menemukan alasan baru. Demikian juga dalam hal kemakmuran, di mana banyak sekali cara agar pikiran kita bisa balik menjadi blamer, menjadi penyangkal, denial, menjadi ahli menyalah-nyalahkan, accuser. Pikiran kita bisa dengan mudah menemukan jalan baru agar tetap menjadi blamer. Hal inilah yang membuat saya membuka kelas bootcamp ini. Sungguh ini bukan buat saya. Sungguh, saya kalau boleh menyatakan diri saya sudah been donated, saya sudah cukup. Saya paham sekali, saya ini pelaku, bukan motivator, bukan coach, bukan trainer. Inilah permintaan sahabat di berbagai komentar berulang-ulang. Pastinya bukan karena pengen kaya saja, pengen berkelimpahan, pastinya banyak sahabat yang ingin membentuk extended family, atau pemekaran keluarga yang baru yang satu pemikiran, tempat berbagi. Dan saya menyanggupinya. Saya ingin berbagi, sahabat juga ingin berbagi. Saya ingin semua nanti yang hadir menjadi keluarga besar. Saya sangat berharap saya diterima menjadi keluarga Anda, extended family Anda. Inilah mengapa caranya harus menginap, kalau tidak waktu kita transaksional sekali. Lebih baik 36 jam lebih kita bersama-sama. Lebih baik kita membangun prasasti di mana waktu bersama-sama itu adalah hal yang terbaik. Pikiran kita bisa dengan mudah menemukan jalan baru agar tetap menjadi blamer. Alhamdulillah terdaftar saat ini sudah 40 orang, diharapkan 120 peserta bergabung di 3, 4, 5 November 2017. Seru deh, berbagi dengan banyak orang akan menimbulkan efek yang dahsyat. Dan sebenarnya saya berharap para trainer, coach, motivator, atau siapa saja yang mengabdikan diri untuk perkembangan diri untuk bisa mengikuti workshop ini. Saya garansi Anda tidak pernah menemukan dimanapun workshop model ini dimanapun, ini kelas khas sekali, hanya saya yang punya setidaknya 80% unik. Didesain khusus untuk Anda. Jika dalam pikiran Anda ini model Anthony Robbins, tidak juga. Apa ini ala Tung Desem? Juga tidak tepat. Apa ini ala kelas motivasi? Juga tidak tepat. Apa ini seperti Eski? Juga tidak sama, atau ini seperti kelas NLP? Bukan. Saya menjelaskannya sulit sekali. Yang jelas beda sekali, sangat berbeda. Ini mungkin ilmu laduni, ilmu kehidupan, metode pengajarannya beda, Anda semua disuruh bermain. Poinnya begini, maaf saya harus melantur ngalor ngidul menceritakan agar paham tujuannya. Akan ada banyak game simulasi yang akan menguji nyali Anda, ego Anda, logika Anda ke hal yang, pikiran Anda, sudah tidak bisa mikir lagi. Saya garansi Anda tidak pernah menemukan dimanapun workshop model ini dimanapun, ini kelas khas sekali, hanya saya yang punya setidaknya 80% unik. Namun dibuatkan simulasinya. Games ini yang saya yakin jika Anda trainer Anda akan pakai sebagai salah satu dari cara Anda mengajar. Dan bagi saya tidak masalah, saya masih memiliki 199 simulasi GameScope. Saya malah rindu ilmu ini bisa diturunkan kepada yang minat. Seperti Anda dihadapkan pada permainan congklak. Anda asli bisa curang, dan banyak cara curang di congklak. Namun ingat, how you play the game is how you run your life. Bagaimana cara Anda bermain, begitulah cara Anda menjalani hidup Anda. Kalau Anda bermain curang maka di kehidupan nyata hal ini Anda lakukan juga. Congklak adalah simulasi kecil kehidupan Anda. Dan nanti dalam bootcamp kita tidak bermain congklak namun Anda akan bermain hal-hal yang Anda bisa, keluar aslinya, keluar true color-nya dan bahkan harus keluar aslinya karena di sanalah Anda akan menemukan akar permasalahan Anda selama ini. Selama Anda memutuskan untuk bermain. Namun bisa juga Anda memutuskan untuk main-main, garansi saya, Anda hanya membuang waktu, tenaga dan uang Anda walaupun itu tidak akan sia-sia. Suatu saat akan muncul juga hanya lama. Anda ingin cepat solusinya makanya yuk kita bermain. Walau hanya permainan, namun efeknya bisa membuat, aha, experience bagi Anda. Dan semua game simulasi hanya difokuskan untuk, aha kemakmuran. Baik kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.